Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A yang beranggotakan Akwanil Husni, Rajwa Nabila, Fareza Irsyad, dan Khafifah akan menjelaskan artikel mengenai kasus interaksi antara obat dengan reseptor, di mana pada kesempatan kali ini kami mengambil dua artikel yang berkaitan dengan kasus tersebut. Artikel pertama akan dijelaskan oleh Akwanil Husni. Kepada Husni dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk artikel pertama, yaitu kami mengambil artikel Pharmacokinetic and Exposure Response Relationship of Temprotumumab and Insulin-like Factor 1 receptor blocking antibody in triad eye disease. Jadi di sini molekul obatnya yaitu Temprotumumab yang mengikat reseptor IGF-IR. Nah, ya, reseptor IGF-IR ini adalah reseptor transmembran yang setelah mengikat dengan ligan IGF-1 mengaktifkan beberapa jalur persinyalan intraseluler termasuk jalur PI3K atau AKT dan MAPK. Jalur ini terlibat dalam proliferase seluler, diferensiasi, dan kelangsungan hidup. IGF-IR juga terlibat dalam kondisi autoimun tertentu termasuk penyakit mata tiroid yang ditandai oleh peradangan jaringan di sekitar mata yang disebabkan oleh respons imun tubuh. Aktivitas IGF-IR ini memicu serangan respon imun yang memperburuk kondisi TED, sehingga menghambat reseptor ini dapat mengurangi gejala yang timbul. Nah, untuk restruktur dari temprotumumab ini bisa dilihat pada slide. Next. Baik, selanjutnya yaitu mekanisme kerja dari temprotumumab dalam pengobatan TED. Yang pertama yaitu temprotumumab itu adalah antibodi monoklonal yang diproduksi dari sel ovarium hamster Cina, CHO. Ini adalah antibodi yang dirancang khusus untuk mengenali dan mengikat reseptor IGF-IR. Nah, untuk mekanisme kerjanya yaitu terbagi dua, yaitu ada pengikatan. Nah, temprotumumab ini secara spesifik mengikat IGF-IR pada permukaan sel. Pengikatan ini mencegah IGF-IR alami untuk berikatan dengan reseptornya. Yang kedua yaitu ada pemblokiran sinyal. Nah, ketika IGF-IR ini tidak dapat berikatan dengan reseptornya, IGF-IR, jalur sinyal seluler terkait tidak dapat diaktifkan. Hal ini menghentikan kaskade sinyal yang biasanya berkontribusi pada perkembangan TED. Lanjut. Baik, selanjutnya yaitu model interaksi temprotumumab dengan reseptor IGF-IR. Nah, di sini ada yang pertama kita bisa melihat struktur dari pengikatan. Di sini dopain targetnya yaitu ada LI, CR, dan L2 dari reseptor IGF-IR. Parameter kinetik utamanya itu afinitas yaitu 10-10 pm. Waktu paruhnya 24 jam. Nah, interaksi hasil dari terapi Baiklah, selanjutnya artikel 2 yang mengenai kasus interaksi antara reseptor dengan obat. Pada kali ini, obat yang digunakan adalah sastralizumab dengan reseptornya anti-IL-6 reseptor antibody. Protein reseptor yang terlibat dalam studi ini adalah reseptor IL-6 atau interleukin 6. Protein reseptor IL-6 ini berperan sebagai target untuk terapi dalam pengobatan hipertensi arteri pulmonalis. Penghambatan jalur sinyal IL-6 melalui penggunaan antibodi IL-6R seperti sastralizumab dapat mengurangi efek inflamasi dan dapat meningkatkan prognosis pasien dengan fenotip respon imun yang sesuai. Selain itu, IL-6R juga berkontribusi pada patogenesis PAH, sehingga penghambatan jalur sinyal ini dapat menjadi strategi terapeutik yang potensial. Adapun gambar dari struktur sastralizumab dapat kita lihat. Formula molekulnya adalah C76H104N12O24S.
Baiklah, untuk selanjutnya adalah mekanisme kerja obat, di mana sastralizumab mengikat baik reseptor IL-6 yang menempel pada membran sel maupun yang berada dalam bentuk larutan. Hal ini mencegah IL-6 berikatan dengan reseptor dan memulai pensinyalan seluler yang dapat memicu respon inflamasi yang merugikan. Sastralizumab dirancang juga untuk terlepas dari antigen dalam kondisi pH tertentu, yang memungkinkan obat ini untuk terus beredar dan kembali mengikat reseptor IL-6. Nah, gambar ini merupakan skema dari sirkulasi pulmonari, di mana waktu yang diperlukan untuk kerja obat ini sekitar 24 minggu dan 28 minggu. Nah, selanjutnya yaitu pemodelan interaksi molekular dari sastralizumab dengan reseptor IL-6R, di mana struktur yang di atas ini merupakan D1, D2, dan D3, di mana D1 merupakan domain pertama, yaitu reseptor IL-6R, dan D2 merupakan domain kedua, tempat utama untuk pengikatan sastralizumab, dan domain ketiga merupakan reseptor. Kemudian untuk CDR regionnya, ini merupakan region pengenalan antigen pada antibodi. Dan untuk parameter kuncinya, di mana afinitas melebihi dari 100 pikomolar yang menunjukkan pengikatan yang sangat kuat, stabilitas kompleks yang baik, dan efektivitas terapeutik yang tinggi. Dan untuk kinetika pengikatannya, memungkinkan pengikatan yang efisien, kompleks yang stabil, rasio yang menguntungkan untuk efek terapeutik, dan nilai energi bebas Gibbs-nya bernilai negatif, sehingga menunjukkan pengikatan berlangsung secara spontan, dan memiliki stabilitas termodinamika yang baik.